Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Dia apa sih nggak mau? Loh. Ada yang belum aku cerita ke apa soal Vina. Ada luka-luka yang nggak wajar, Pak. Tangannya Vina itu patah, tulangnya keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu otaknya itu. Sepertinya viralnya film pembunuhan Vina Cirebon ini berhubungan dengan Pak Ganjar. Kenapa dihubung-hubungkan? Ya karena ini mungkin kebetulan ya. Nggak ada yang kebetulan sebenarnya di dunia ini. Karena ada unsur 16. Angka 16-nya Pak Ganjar. Angka sial. Angka mati. Kasus ini terjadi di tahun 2016. Saat Vina ini masih berumur 16 tahun. Ya kan? Kebetulan sekali lagi. Siapa deh anaknya polisi nggak? Jadi nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina, namanya Egi. Bener kan jadi Egi Pak. Terus Vinanya ngerudahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh Dede? Vina nggak kenal. Terakhir Nongkrong di tuh mana? dia jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya belum semua tapi ini lagi dicariin lagi deh. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Susah mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama. Kasihan mama deh. Mama juga di sana. Pikiran mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang. Dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang mukul pertama Egi iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak. Mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil. Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya deh ya. Lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain. Dede jangan ganggu yang lainnya. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi deh. waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja Ya gitu. udah.
kasihan teman-teman dedenya tuh kasihan. Sok, dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa rembuk tuh? Ini tuh dikelindis pakai motornya. Jadi yang tenang ya. Sok, keluar sok, dedenya sok. Teman-temannya pada pulang semua tuh. Dedenya keluar sok, keluar. Keluar. Bantuin, Ya, bantuin. bantuin keluar ah. Kami Lina ya. Keluar ya. Insya Allah ini baru video pertama mengenai Vina Cirebon ini. Nanti akan banyak lagi videonya, karena bermunculan lagi tiap hari itu fakta-fakta baru yang saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Open the Door bersama Dukun Politik Dagelan yang ingin menyimak topik-topik baru tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada subscriber baru saya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada subscriber lama saya yang selalu mengikuti video-video saya tentang kijang, perbaikan pompa air, dan juga water heater. Khusus untuk kijang, satu persatu videonya sudah saya pindahkan ke channel satunya Mas Reza Mardika. Untuk yang water heater mungkin masih tetap saya upload di sini. Saya lihat di analitik ternyata subscriber lama saya banyak yang kembali untuk menonton video dengan topik yang berbeda, bukan seperti biasanya tentang teknik. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kali ini saya akan coba membahas topik yang sedang viral, ya sudah lama viralnya, tetapi saya rasa sangat banyak yang tidak mengetahui atau tidak mengikutinya, termasuk siapa? Ya saya sendiri. Tetapi seperti biasanya saya akan mencoba melihat dari sudut pandang lain. Saya tuh akan mencoba ya seobjektif mungkin, meskipun itu tidak mungkin. Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya, insya Allah termasuk genre horor ya. Saya juga menonton, tetapi tidak di bioskop. Ya salah, jalur gelap. Kasus Vina ini kembali mencuat, terutama ya karena adanya pemutaran dari film Vina sebelum 7 hari. Nah, teman-teman tadi itu menyaksikan rekaman saat Linda, teman dari Vina ini, yang sedang kerasukan. Soal asli tidaknya saya tidak tahu itu adalah rekaman dari filmnya yang sedang kerasukan atau rekaman aslinya, karena rekaman aslinya waktu kerasukan itu saat itu di-upload pada akun Twitter, kalau sekarang namanya akun X. Jadi hanya rekaman saja tanpa gambar, dan rekaman itu sepertinya sudah dihapus. Jadi itu mungkin versi dari filmnya, saya kurang tahu, tapi saya putarkan saja supaya Anda dapat horornya. Jadi kita kali ini akan bicara masalah fakta hukum dan cerita dalam film itu. Tentunya tidak perlu diperdebatkan ya masalah yang di film itu. Yang saya tidak sependapat soal film itu adalah ada yang bilang bahwa wah ini produsernya cari untung dari suatu korban, sekarang filmnya meledak. Insya Allah filmnya ini sudah ditonton mungkin sekarang hampir 6 juta orang. Saya mudah aja bilangnya, itu kan kalau filmnya meledak mereka dapat untung. Kalau rugi, apakah mereka tahu kalau ini akan meledak atau tidak meledak? Kan tidak tahu. Jadi kita nggak perlu berprasangka buruk ya menurut saya. Kalau Pak Hotman Paris menyampaikan ya mungkin bisa dibagi sedikit rezekinya ke keluarga Vina, itu monggo. Tapi itu kan kata beliau bukan suatu keharusan hukum, hanya itikat baik saja. Kalau soal itu saya setuju. Tapi intinya kita jangan menuduh ke produser itu bahwa mereka cari untung. Ya nggak tahu kan kalau ini akhirnya meledak. Saya bilang itulah rezekinya. Dan yang lebih penting saya tekankan di sini, seperti biasanya saya selalu pakai ungkapan Jawa. Itulah yang namanya dilalah kersane ngalah. Itulah mungkin cara Tuhan menunjukkan kebenaran. Kebenaran itu harus diungkap ya. Dengan adanya film itu akhirnya orang akan flashback kembali, mengungkit
Karena apa? Karena ada kemungkinan terjadi banyak penyimpangan secara fakta di lapangan, fakta hukum dan fakta di lapangan kejadian yang sebenarnya. Film Vina sebelum 7 hari ini dirilis tanggal 8 Mei, tetapi kemudian menjadi viral insya Allah karena ada beberapa fakta baru yang muncul. Jadi produsernya itu saat jumpa pers sekitar bulan April menyampaikan akan meluncurkan penayangan perdana dari film ini adalah tanggal 8 Mei. Teman-teman yang belum menonton videonya, saya coba bacakan ya sinopsisnya saja, tapi ini sekedar gambaran karena nanti ternyata meskipun film ini sudah dengan persetujuan dari keluarga Vina dan kepolisian, kalau menurut produsernya adegan di dalam film ini tentu saja tidak boleh dijadikan dasar hukum atau fakta hukum, karena namanya film, semua adegan adalah didramatisir ya supaya menarik penonton. Alur cerita dalam film ini tidak bisa dijadikan pembenaran atau fakta hukum, karena yang pesan yang ingin disampaikan oleh produsernya adalah mengenai pergaulan bebas, mengenai bullying, mengenai perkumpulan yang banyak negatifnya seperti geng-geng motor itu. Jadi intinya seperti itu. Tetapi yang juga jadi masalah sepertinya yang saya baca di berita terakhir itu adalah produsernya kemungkinan akan dimintai keterangan. Ya, dugaannya karena membuat kegaduhan. Menurut saya tidak perlu ya itu. Kalau seperti itu nanti produser dari film Titanic bisa dituntut, karena di situ nanti bisa berdebat seperti apa tenggelamnya Titanic dari sudut teknis misalkan. Jadi nggak perlu ya, namanya film itu adalah unsur seni, jangan dikait-kaitkan. Cuman karena ini memang kasus belum selesai menurut saya, sepertinya pihak kepolisian ya agak kebakaran jenggot. Karena setelah film ini rilis, tepatnya mana yang lebih dulu muncul, apakah rilis polisi atau rilis pernyataan dari keluarga salah satu terpidana yang sudah bebas, yaitu Saka Tatal, terpidana yang paling muda yang akhirnya mengeluarkan pengakuan bahwa dia sebenarnya bukanlah pelaku. Wah, ini kan jadi heboh. Oke, saya baca dulu sinopsis dari film Vina sebelum 7 hari ini. Film ini diawali dari Vina yang sedang pergi ke salon bersama temannya Linda. Jadi nama lengkapnya adalah Vina Dewi Arsita. Ini kalau tidak salah masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sepertinya Vina ini masih kelas 1 ya, di SMA bersama temannya Linda. Jadi ini dua sahabat, Linda dan Vina ini sedang ke salon untuk membetulkan rambutnya Vina yang sepertinya kena bully dari pacarnya Peggy yang ditempeli oleh permen karet sehingga harus dipotong dan disambung dengan rambut palsu. Ceritanya ini di tanggal kejadian adalah tanggal 27 Agustus 2016, tepatnya malam Minggu. Vina dan Linda itu janjian ke alun-alun nonton suatu keramaian, dan setelah mau pulang si Vina itu menelpon keluarganya minta dijemput. Ya itu saya kurang jelas di filmnya minta dijemput siapa, tapi disampaikan bahwa motornya rusak atau apapun. Akhirnya ya udah, nanti Vina itu bilang akan naik kendaraan umum atau naik Gojek begitu gampangnya. Tetapi si Linda ini karena mau dijemput pacarnya, bilang kalau pacarnya itu juga sekalian ada temannya yang bawa motor, yaitu yang namanya Eki atau di sini disebut Muhammad Rizky. Akhirnya si Vina ini berboncengan dengan Eki dan si Linda dengan pacarnya. Tidak disebutkan di situ ya siapa nama pacarnya, tapi